Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan memulai doa pagi kita hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sebentar. Sebelum saya memulai, saya akan mengutip sebuah kalimat yang diucapkan oleh Rick Warren, oleh Max Lucado ya. Dia berkata begini, "We can do much after we pray, but we should do nothing before we pray." Dia berkata bahwa kita dapat melakukan banyak hal setelah kita berdoa. Tetapi kita tidak boleh melakukan apa-apa sebelum kita berdoa. Hanya perkataan Max Lucado ini boleh menjadi pengingat juga buat kita ya. Setiap pagi sebelum kita memulai segala aktivitas kita, kita datang untuk berdoa kepada Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah pujian. Kini aku bersukacita dan bermazmur bagi-Mu Tuhan, karena Engkau telah tebus dosaku dan Engkau telah ubahkan daku. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagi-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagi-Mu, ku menari bagi-Mu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau yang telah ubahkan hidup kami menjadi baru. Darah-Mu telah tebus dosaku dan sucikanku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagi-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagi-Mu, ku
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau memulai aktivitas kami sebelumnya kami mau mencari wajah-Mu, mencari perkenanan ya Tuhan. Berkatilah waktu-waktu doa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar dia boleh menyampaikan firman yang dengan baik, dan biarlah kami semua juga boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak Ibu, saya aslinya berasal dari Palembang, ya. Nah, di Palembang, rumah orang tua saya itu berada di dalam sebuah gang, dan di depan gang tersebut ada sebuah masjid besar, Bapak Ibu, ya. Nah, biasanya di bulan-bulan puasa sebelum Lebaran gitu ya, mereka sering memutarkan khotbah-khotbah gitu menjelang buka puasa, ya. Nah, waktu dulu itu saya masih di Palembang, mereka suka memutarkan khotbah dari Kiai Zainuddin MZ ya, mungkin Bapak Ibu ada juga mengenal gitu ya. Nah, satu hari saya sempat mendengarkan apa yang dia sampaikan. Dia berkata, bulan puasa itu seperti pertandingan sepak bola Piala Dunia, Bapak Ibu, katanya. Ya, jadi dia sering mengutip memakai ilustrasi sepak bola karena dia suka dengan sepak bola gitu ya. Dia katakan begini, Bapak Ibu. Di awal itu Piala Dunia itu di awal di babak penyisihan pesertanya itu selalu banyak. Kemudian setelah babak penyisihan sebagian peserta gugur dan tidak bisa melanjutkan lagi. Kemudian masuk ke babak per-8 sebagian lagi gugur, kemudian perempat final sebagian lagi gugur, semifinal tinggal 4 kesebelasan dan final hanya ada 2 kesebelasan. Lalu dia berkata bahwa di awal bulan puasa, biasanya masjid itu ramai yang ikut salat tarawih katanya. Namun, memasuki minggu kedua, ketiga, dan keempat, semakin sedikit yang ikut. Dia bilang. Pada penghujung bulan puasa, biasanya hanya tinggal segelintir orang saja. Nah, Bapak Ibu, saya berpikir mengikut Tuhan itu seperti itu juga. Di awal mungkin banyak yang mengikut Tuhan, lambat laun akan semakin berkurang. Kita juga sering melihat bahwa ada orang yang dulu rajin ibadah dan melayani Tuhan, namun sekarang sudah tidak melayani Tuhan, bahkan sudah tidak beribadah lagi. Di satu sisi memang waktulah yang akan membuktikan apakah kita sungguh-sungguh dan serius mengikuti Tuhan. Pencobaan dan ujian akan menyaring semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Nah, Tuhan Yesus juga sadar akan hal itu. Yohanes 6 ayat 66 berkata begini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Di dalam Yohanes 6 ayat 67 dicatat, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya itu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Gitu ya. Dia melihat ada beberapa orang yang meninggalkan dia, gitu. Kemudian dia berkata, oh kalau gitu, apakah kamu juga tidak mau meninggalkan saya juga? Gitu. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Gitu. Akan ada orang yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan. Di sisi yang lain, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 65, sebab telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku.
Bapak Ibu, kalau saat ini kita bisa menjadi pengikut Yesus dan setia kepadanya, itu karena Tuhan yang mengaruniakan atau yang memberi anugerah kepada kita. Hanya anugerah Tuhan semata-mata yang membuat kita bisa tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Saya ulangi ya, hanya anugerah Tuhan semata-mata yang membuat kita tetap setia mengikut Yesus. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang bisa membuat kita tetap setia mengikut Yesus? Sehingga kita tidak seperti yang Yohanes 6 ayat 66 tadi berkata, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Ayat yang kita baca di awal tadi mengatakan bahwa yang bisa membuat kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus adalah sukacita dari Tuhan. Yang bisa membuat kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus adalah sukacita dari Tuhan. Bapak Ibu, sukacita atau joy dalam bahasa Inggrisnya itu berbeda dengan fun atau kesenangan atau kegembiraan. Kalau kegembiraan itu adalah kesenangan yang timbul karena dipicu oleh sesuatu yang terjadi di luar diri kita. Misalnya kita dapat order dalam jumlah yang besar, ya, dapat promosi, dapat untung besar, baru beli rumah atau dapat mobil baru, gitu ya. Hal-hal itu memang bisa mendatangkan kegembiraan bagi kita, Bapak Ibu. Tapi sifatnya sangat-sangat sementara. Sukacita sebaliknya adalah kegembiraan yang mendalam, yang muncul dari dalam hati kita dan terpancar keluar dalam ekspresi wajah kita, sikap dan perilaku kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya hampir setiap kali ketika mendoakan orang lain, selalu mendoakan kiranya Tuhan memberikan dua hal kepada orang yang saya doakan, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena damai sejahtera dari Tuhan membuat kita bisa menanggung segala sesuatu. Sedangkan sukacita membuat kita bisa terus berjalan mengikut Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita yang bisa membuat kita terus berjalan dengan setia mengikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Firman Tuhan hari ini katakan, kita memperoleh sukacita dari Tuhan ketika kita tinggal dalam kasih-Nya dan menuruti perintahnya. Saya ulangi ya. Kita bisa mendapatkan sukacita ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya dan menuruti perintahnya. Jadi, sumber sukacita kita itu ada dua, Bapak Ibu. Yaitu tinggal di dalam kasih Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Sumber sukacita kita yang pertama adalah dalam hubungan pribadi kita dengan Allah yang penuh kasih. Kita perlu membangun hubungan pribadi dengan Allah setiap harinya. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kita perlu bangun pagi-pagi mencari wajah Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan. Siap untuk diajar oleh Tuhan. Kita bisa membangun hubungan pribadi yang baik dengan Allah yang penuh kasih itu. Dengan mengikuti doa pagi setiap harinya. Gereja sudah memfasilitasi kita dengan doa pagi setiap harinya. Hamba Tuhan juga saya katakan berjeri lelah dengan mempersiapkan firman Tuhan dan memilih lagu-lagu dengan sebaik mungkin. Tujuannya hanya satu, Bapak Ibu. Yaitu supaya jemaat juga bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap harinya. Manfaatkanlah sebaik mungkin hal ini, Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita datang mencari wajah dan perkenanan Tuhan. Ketika kita mempunyai hubungan pribadi yang baik dengan Allah yang penuh kasih itu, maka sukacita Tuhan itu juga akan memenuhi hati kita, Bapak Ibu. Yang kedua, sukacita kita juga akan penuh ketika kita melakukan firman-Nya, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu juga pernah mengalami sukacita ketika melakukan firman Tuhan? Saya mengingat ketika saya melakukan firman Tuhan katakan, kasihilah orang lain ya, kasihilah sesamamu manusia. Saya mengasihi orang lain dengan cara menanyakan kabar mereka, mendoakan mereka. Ketika mereka merasa terharu
dan diperhatikan dan mengucapkan terima kasih, hati saya pun ikut bersuka cita. Hati saya ikut bersuka cita bersama dengan mereka. Ketika kita membantu saudara seiman kita yang membutuhkan pertolongan di masa sulit seperti sekarang ini. Ketika mereka berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada kita. Bukankah hati kita juga ikut merasakan sukacitanya? Lakukanlah firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan itu, sukacita dari Tuhan akan memenuhi hati kita. Dengan sukacita yang penuh dalam hati kita, itu membuat kita bisa menghadapi dan menjalani hidup mengikut Tuhan dengan ringan dan tenang. Kondisi bisa dan akan terus berubah seiring dengan dinamika hidup dan persoalannya. Tapi kita akan tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai ke kesudahan, sampai babak akhir, babak final hidup kita, Bapak Ibu. Sukacita dari Tuhan akan membuat kita tetap setia mengiring Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa dalam hidup kami menghadapi banyak persoalan. Kami bisa tawar hati, kami bisa kecewa dengan sesama kami. Kami juga bisa kecewa dengan Engkau, ya Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bisa tetap setia mengikut Tuhan apabila kami mempunyai sukacita dari Engkau saja, ya Tuhan. Sukacita yang mampu membuat kami tetap terus setia mengikut Engkau. Sukacita yang kami dapatkan ketika kami tinggal di dalam kasih Tuhan. Kami tinggal di dalam kasih Tuhan ketika kami terus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Sukacita yang kami dapat ketika kami melakukan firman Tuhan. Tolonglah kami, ya Tuhan, untuk melakukan firman. Tolonglah kami, ya Tuhan, supaya sukacita-Mu terus memenuhi hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari. Roh Kudus yang tolong kami, supaya kami juga bisa terus tinggal di dalam kasih Tuhan. Terus melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa pagi hari ini. Kita terus berdoa untuk kondisi dunia saat ini dan kondisi Indonesia. Ya. Saya akan memimpin doa ini, Bapak Ibu bisa mengaminkannya, dan juga Bapak Ibu juga boleh ikut mendoakannya di dalam hati. Ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh datang sekali lagi pagi hari ini. Kami mau menaikkan beberapa pokok doa. Terima kasih kalau kami diberikan hak istimewa untuk hal ini, ya Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Kami terus berdoa, ya Tuhan, menyerahkan untuk konflik Rusia dan Ukraina. Kami terus menyerahkan, biarlah Tuhan turut campur tangan senantiasa di dalam konflik ini. Kami berdoa untuk kedua pemimpin negara ini, ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana. Tuhan berikan takut akan Tuhan, memikirkan untuk nasib banyak orang yang terdampak. Banyak orang yang akan kehilangan nyawa karena konflik ini, ya Tuhan. Tuhan tolong kedua pemimpin negara ini, ya Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk bangsa Indonesia saat ini, ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk selepas Lebaran ini, biarlah angka COVID bisa terus terkendali, ya Tuhan. Kami menyerahkan, ya Tuhan, biarlah bangsa kami boleh mengalami pemulihan secara ekonomi. Untuk kondisi saat ini, kelangkaan beberapa bahan baku, untuk kenaikan harga, ya Tuhan. Tuhan juga terus kontrol. Tuhan yang terus campur tangan, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, menyerahkan untuk beberapa kasus hepatitis akut yang saat ini terjadi, ya Tuhan. Mohon Tuhan juga belas kasihan, biarlah kondisi ini tidak menjadi sebuah wabah yang menyebar, ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk
setiap anggota keluarga kami, setiap diri kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh terus melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk gereja kita yang terkasih dan juga hamba Tuhan yang melayani di gereja kita ini. Bapa di surga, kami terus menyerahkan untuk gereja kami ya Tuhan, untuk GKA Immanuel yang kami kasihi, yang akan merayakan ulang tahun yang ke-40. Kami terus berdoa kiranya Engkau yang memberkati dan memakai gereja kami ini menjadi berkat ya Tuhan. Menjadi berkat bagi jemaat kami, menjadi berkat bagi orang yang belum mengenal Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar sekeliling gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya gereja kami juga boleh bertumbuh secara kualitas, tapi juga kami rindu ya Tuhan, gereja kami boleh bertumbuh secara kuantitas. Kami terus berdoa untuk setiap ibadah, setiap doa yang kami naikkan, biarlah menjadi sebuah kebangunan rohani bagi gereja kami ya Tuhan. Kami terus berdoa juga ya Tuhan, kiranya kondisi saat ini terus boleh membaik dan kami boleh melakukan segala aktivitas kami seperti semula ya Tuhan sebelum pandemi. Kami berdoa untuk paduan suara ya Tuhan. Kami rindu juga gereja Tuhan boleh diberkati melalui pelayanan paduan suara ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk hal ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap hamba Tuhan yang melayani gereja kami. Tuhan kiranya yang memberkati setiap hamba Tuhan ini ya Tuhan. Kami khususnya berdoa untuk Pak Daniel dan Ibu Maria. Tuhan yang juga berkati pelayanan Pak Daniel dan Ibu Maria. Tuhan juga berkati keluarga Pak Daniel dan Ibu Maria untuk Faith dan Samuel. Tuhan terus berkati kiranya kedua anak ini juga boleh bertumbuh secara sehat, secara fisik ya Tuhan, tapi juga boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh secara rohani ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan untuk rencana pelayanan Pak Daniel dan Bu Maria ke depan. Tuhan juga terus memakai kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa menyerahkan untuk majelis dan karyawan gereja kita, juga untuk sinode gereja kita. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk kedua hamba-Mu, Ibu Liping dan Bapak Mingli, ya Tuhan. Tuhan kami berdoa, bersyukur kedua hamba-Mu ini juga boleh dipakai oleh Tuhan melayani sebagai majelis. Terima kasih Tuhan untuk kesediaan mereka untuk melayani sebagai majelis ya Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati kedua hamba-Mu ini. Tuhan juga menolong Ibu Liping ya Tuhan sebagai istri. Tuhan juga berkati Pak Daniel, Pak Dani sebagai suaminya. Tuhan juga berkati siang-siang anaknya. Tuhan juga berkati kerinduan Ibu Liping untuk setiap anggota keluarganya yang di Cungkuo yang masih belum mengenal Tuhan. Kiranya anggota keluarga ini juga boleh mengenal ya Tuhan, Engkau sebagai juru selamatnya. Kami berdoa juga menyerahkan untuk Bapak Mingli, untuk kerinduannya, untuk keluarganya supaya boleh melayani Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, untuk Pak Mingli juga Tuhan berikan dia hikmat, teladan hidup yang baik, supaya melalui teladan ini keluarganya juga boleh melihat teladan ini dan boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kedua hamba-Mu yang melayani sebagai majelis ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan untuk kedua karyawan gereja kami, Bapak Ernu dan Bapak Jayadi. Terima kasih Tuhan karena Bapak Ernu sudah Engkau berikan anugerah boleh mengenal Tuhan. Tuhan biarlah Pak Ernu juga terus bertumbuh, boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami berdoa menyerahkan Pak Jayadi ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga berbelas kasihan. Tuhan boleh memperkenalkan, memberikan anugerah pada Pak Jayadi ya Tuhan. Supaya dia juga boleh mengenal Tuhan. Mengenal Engkau Yesus sebagai juru selamat pribadi. Terima kasih Tuhan.
Kami juga tidak lupa berdoa untuk sinode gereja kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan juga memberkati para pengurusnya ya Tuhan. Boleh memikirkan perkembangan sinode ini boleh menjadi sebuah sinode yang memuliakan Tuhan, yang boleh terus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Tuhan juga terus pakai setiap pengurus Tuhan ini dalam takut akan Tuhan, memakai setiap sumber daya yang ada, memakai dengan penuh tanggung jawab, dan terus memakainya untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita berdoa untuk beberapa jemaat yang sakit dan yang bergumul, yang lanjut usia juga. Bapak Ibu juga boleh mengingat, mungkin ada nama-nama yang terlewat oleh saya. Bapak Ibu juga boleh turut mendoakannya. Ya. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi boleh menaikkan doa untuk beberapa saudara kami. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang sakit, untuk Bapak Adi ya Tuhan, untuk tumor di kepalanya ya Tuhan, yang mungkin saat ini sulit untuk dioperasi. Kami berdoa ya Tuhan, memohon belas kasihan, memohon mujizat-Mu ya Tuhan, untuk kesembuhan Pak Adi. Kami terus berdoa, menyerahkan dia ke dalam Tangan-Mu. Di dalam masa-masa sulit ini, Tuhan terus kuatkan imannya. Tuhan pakai kami semua ya Tuhan, untuk menguatkan dia, menghibur dia ya Tuhan. Kami berdoa untuk Michelle, ya, istrinya. Tuhan juga terus pulihkan kesehatannya. Tuhan yang tolong juga pemulihan tulangnya yang patah ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Adi, Michelle, dan anaknya untuk kedua orang tuanya juga ya Tuhan. Tuhan yang kiranya yang memberkati. Tuhan yang terus menguatkan. Di masa-masa sulit ini Tuhan terus hiburkan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk Pak Thomas ya Tuhan. Sampai saat ini belum sadar. Kami sekali lagi berdoa, memohon belas kasihan-Mu, memohon mujizat-Mu ya Tuhan. Memohon Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan kesadaran juga, membangunkan Pak Thomas kembali ya Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan keluarga yang merawatnya. Tuhan juga berikan kekuatan. Tuhan yang terus tolong mereka untuk terus berharap kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk Bapak Santoso, untuk kornea matanya, untuk rencana operasi di masa yang akan datang ya Tuhan. Tuhan terus tolong, kiranya Engkau juga boleh memberikan pertolongan mujizat-Mu ya Tuhan, memulihkan kornea mata Pak Santoso. Tuhan, kalau kiranya mujizat-Mu tidak terjadi, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong Pak Santoso menemukan dokter yang tepat untuk penanganan kornea matanya ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk Pak Santoso di masa-masa ini, biarlah Pak Santoso juga terus boleh berharap terus kepada Tuhan. Berdoa untuk Ibu Esther yang mendampingi, Tuhan juga terus berikan kekuatan. Tuhan yang terus hiburkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah teladan Bu Esther juga boleh menjadi berkat bagi anak dan mantunya dan cucunya juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Edi Leanto, Koko dari Ibu Siusin. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberikan mujizat kesembuhan kepada Bapak Edi Ilianto ya Tuhan. Tuhan yang tolong ya Tuhan. Tuhan yang terus pulihkan kesehatannya. Masa-masa seperti ini juga terus Tuhan kuatkan imannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga tidak lupa menyerahkan untuk Ibu Tio Ichen, untuk penyumbatan di kepalanya yang membuat kakinya tidak bisa berjalan. Kami terus juga menyerahkan untuk Ibu Tio Ichen ya Tuhan. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu, memohon mujizat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Fuyehua yang harus akan menjalani operasi hernia ya Tuhan. Kami juga berdoa memohon Tuhan terus menguatkan dia. Tuhan juga menolong, memimpin supaya Bu Fuyehua juga boleh menemukan dokter yang baik ya Tuhan, yang tepat untuk penanganannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang sedang menjalani pemulihan ya Tuhan. Untuk Bapak Sutrisno, kami mengucap syukur Tuhan yang terus pulihkan.
Kami berdoa biarlah Tuhan juga terus memberikan semangat yang baru supaya Pak Sutrisno boleh kembali pulih. Kami rindu suatu hari juga Pak Sutrisno juga boleh datang beribadah kembali di gereja ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Priscilla yang merawatnya. Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan terus kuatkan. Tuhan juga boleh memberikan berkat secara rohani dan ekonomi ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Suparman pasca operasi ya Tuhan. Tuhan juga terus pulihkan. Untuk Bapak Goyan Ping, Tuhan pulihkan. Bapak Ibu Yulin Yang, Tuhan juga pulihkan. Bapak Ibu Wang Icuan dan Samuel ya Tuhan. Tuhan juga terus pulihkan beberapa orang saudara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa orang lansia di gereja kami. Kami berdoa untuk kesehatan, semangat, dan iman mereka. Untuk Mama dari Ibu Sulasni, Ibu Surip, Ibu OIT, Ibu Wang Sucing, Ibu Ko Yelan. Tuhan yang terus pulihkan. Tuhan yang tolong mereka yang bergumul dalam kesehatan. Tuhan yang tolong juga mereka supaya mereka tetap berharap penuh kepada Tuhan. Damai sejahtera dan sukacitamu kiranya memenuhi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul secara ekonomi, secara kesehatan, dan juga bergumul di dalam keluarga. Kami berdoa untuk Ibu Ika, Ibu Ulan, Bapak Sunardi, dan Ibu Huimei, ya Tuhan. Kami terus menyerahkan mereka ke dalam tangan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin hadir di tengah kami doa pagi ini, yang memiliki pergumulan hal yang sama ya Tuhan. Pergumulan dalam kesehatan, ekonomi, dan keluarga. Mungkin mereka tidak dapat bercerita kepada orang lain, tapi biarlah Engkau sendiri menjadi penolong bagi mereka ya Tuhan. Jadi menolong mereka melewati masa-masa sulit pergumulan mereka ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya memberikan waktu pada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menaikkan doa-doa kami ya Tuhan.
Kami yakin ya Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Engkau tangani ya Tuhan. Juga tidak ada masalah yang terlalu kecil sehingga Engkau mengabaikannya. Terima kasih Tuhan, untuk waktu-waktu indah kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Kiranya Tuhan berkenan akan doa kami, berkenan untuk menjawabnya, seturut dengan waktu dan perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri doa pagi kita dengan doa Bapa kami, tapi sekali ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan doa Bapa kami ini ya. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang doa selesai, silakan mengambil waktu berdoa. Terima kasih Pak Suryanto. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih Pak